Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Faustina Sari dengan NIM 2213-20000683. Saya mengambil prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan guru pengampu Ibu Yusinta Eka Farida, SPD MPD. Pada kali ini saya akan berretorika mengenai konten olahan, yaitu konten Yan Tiang Siang To, yang seperti kalian ketahui adalah sebagai berikut.牵着你的手，感觉好温柔，用我的生命永远陪着你。我把你的人藏在我的心，要爱你到老，爱你到永恒，付出我全部的爱。Menurut sejarah dari kelenteng ini sudah berdiri pada sekitar tahun 1600-an Masehi. Dia sedikit lebih muda dari kelenteng yang ada di Semarang, yaitu Sampokong. Nah, pada dasarnya kelenteng ini bisa dijadikan sebagai objek wisata bagi masyarakat. Karena apa? Karena dari yang saya amati belakangan ini, kelenteng ini mempunyai banyak hal menarik yang bisa membuat masyarakat takjub mengenai ini. Salah satunya yaitu seperti pada saat hari ulang tahun dari kelenteng Yang Siang To ini, ada berbagai macam masyarakat yang akan datang kemari, yaitu berasal dari dalam dan luar kota. Kalau dari luar kota itu biasanya dari Demak, Jepara, dan Kudus. Dan kalau dari luar Jawanya itu biasanya itu dari Pulau Sumatera dan Sulawesi yang kebanyakan datang ke sini. Selain sebagai tempat peribadatan umat Tridharma, yaitu Buddha, Konghucu, dan Taoisme, kelenteng olahan ini memiliki daya tarik lain, yaitu seperti pada acara ulang tahun dari kelenteng ini akan ada berbagai macam masyarakat datang ke sini. Salah satunya yaitu dari luar Jawa seperti Sumatera dan Sulawesi. Pada saat itu orang-orang akan datang kemari untuk sekitar untuk berkreasi, menambah khasanah wisata, untuk berfoto-foto, atau bahkan hanya untuk mendapatkan something yang menarik seperti mendapatkan teman baru atau dan lain-lain. Nah, selain itu kita bisa meneliti lain, yaitu dengan permisi Pak, boleh saya wawancari sebentar? Boleh ceritakan mengenai sejarah berdirinya kelenteng ini? Kelenteng ini Iya. Jadi tentang asal usul kelenteng Yan dan Siang To olahan itu adalah pertama itu ada orang yang namanya Tan Siang Wu dan Tan Siang Yi, itu kakak beradik. Tan Siang Yi itu berangkat dulu ke Semarang, yaitu sekitar abad ke-15. Kemudian disusul adiknya yang namanya Tan Siang Wu. Tan Siang Wu itu adalah seorang ahli obat herbal. Sedangkan perjalanan dari Tiongkok sampai ke Semarang atau Pulau Jawa itu memakan waktu sekitar hampir 6 bulan 7 bulan. Dan dalam perjalanan namanya Tan Siang Wu itu adalah orang asli RRC, itu
satu kapal dengan seorang bisu atau biku. Biku itu kebetulan jatuh sakit, kemudian Tan Siang Bu itu memberi obat. Dia kan memang seorang ahli obat. Oh iya Pak, itu saya sudah tahu. Iya. Kalau yang katanya kan di sini bisa menyembuhkan penyakit itu gimana Pak? Kan katanya dulu R.A. Kartini pernah sakit, terus berobat ke sini. Nah itu bisa diceritakan Pak? Itu ceritanya gini, dan alat-alatnya itu kan dari RT semua masuk di sini, dibawa ke sini, sehingga di sini dibuatkan seperti tempat sembayangan tadinya, terus lama-lama itu jadi rame. Dan alat-alat itu yang dari RT asli itu yang hadiah dari biksu itu adalah ada gambar Yan dan Sangte, ada pedang, ada patung, sama ada buku-buku kitab suci agama Tao, dan ada buku-buku tentang obat-obatan juga. Kaitannya dengan Ibu Kartini, bahwa Ibu Kartini pernah jatuh sakit, itu tidak ada obatnya, obat-obat dokter zaman Belanda itu tidak ada, akhirnya minta obat ke sini, pakai obat herbal itu dari daun-daunan, ternyata sembuh. Ya, sampai sekarang masih ada resep-resep obatan. Terus itu dicatat R.A. Kartini di sebuah buku ya Pak? Di sebuah itu majalah, majalah Sinergi ya. Itu dikirimkan ke sahabatnya? Itu di majalah Sinergi ini. Itu ada cerita di dalam buku majalah itu. R.A. Kartini cerita juga dia pernah nulis surat pada temannya yang di Belanda, sehingga bisa dilihat di bukunya cerita Kartini itu, sehingga sampai sepanjang hidup Ibu Kartini dia tidak memakan barang berjiwa atau bernyawa. Mulanya di sini diceritakan bahwa Kartini menjadi bocah Buddha itu maksudnya bahwa Kartini bukan agamanya Buddha, bukan, tapi dia sifat-sifatnya Ibu Kartini seperti Buddha, yaitu tidak makan barang berjiwa, dia cuma makan sayur-sayuran, buah gitu. Oh gitu ya Pak. Ya. Terus yang kayak acara-acara yang di sini itu apa aja Pak? Acara di sini ada yang acara besar atau itu. Yang acara besar yang yaitu setiap 1 tahun ada 2 kali yang acara besar, yaitu satu tanggal 3 bulan 3 Imlek. 3 Sangwe itu hari ulang tahunnya Dewa Yan dan Sangte. Terus tanggal 9 bulan 9 atau 9 Kongwe itu ada hari kesempurnaan dari Yan dan Sangte. Terus yang ketiga yang besar lagi itu acara Ulambana atau sembahyang arwah, itu yang terkenal dengan sebutan sembahyang rebutan. Oh itu, yang banyak orang itu ya? Ya, yang berebut itu berbagi sembako itu. Jadi ada acara 3 yang besar itu. Terus itu pengunjungnya dari mana saja Pak? Pengunjungnya ya dari lokal Jepara, terus dari Jawa Tengah, dari Kudus, Semarang, juga dari Jakarta, bahkan ada dari luar pulau juga. Kalau untuk arsitekturnya ini gimana Pak? Pada masa tahun berapa? 1600-an atau berapa? Arsitek ini kan arsitek kuno ya. Tulisan-tulisan ini kan tulisan termasuk kuno. Termasuk kayu-kayunya kuno itu ya sekitar 1600-an, 1700 itu buatnya. Selain sebagai tempat peribadatan, kelenteng ini sebagai apa aja Pak? Ya, selain tempat ibadah, ini juga untuk kegiatan sosial, yaitu ada bansos, itu sering mengadakan pengobatan gratis bagi herbal maupun dokter biasanya. Terus yang kedua, sarana olahraga juga ada gedung basket, bulu tangkis, takraw itu. Jadi bisa saya simpulkan bahwa kelenteng ini sangat bermanfaat ya Pak bagi masyarakat di sini. Ya, pada umumnya untuk masyarakat olahan juga bermanfaat, juga menunjang perekonomian, terutama kalau pas perayaan itu ada masakan-masakan khas dari desa olahan juga dijual belikan di sini.
Jadi ini bisa dijadikan sebagai wisata religi ya Pak? Ya, wisata religi maupun wisata yang ada kaitannya UKM sini juga, pendapatan UKM di sini. ya, pendapatan orang sini. Soalnya kalau pas perayaan itu selama 1 minggu hampir 1 miliar loh uang yang dibelanjakan di sini, yaitu orang jualan kerupuk, terus buah-buahan, belimbing, apa-apa yang asli dari olahan kan laku semua. Terus tamu-tamu yang nggak makan di sini kan makan di warung-warung di sekitar sini. Selain itu juga tukang parkir juga dapat income, tukang becak. Biasanya kan tamu pakai rombongan bis kan turunnya di terminal sana, dari sini naik becak, sehingga bisa pendapatan masyarakat sekitar sini juga. Terus ada yang pesan snack kan daerah sini juga, snack untuk acara rombongan biasanya kan untuk bekal pulang kan perjalanan kan beli snack di sini, pesen di rumah makan sapa gitu, dus-dusan gitu. Terus Gitu ya Pak. oleh-oleh di sini udah beli pulang, bawa oleh-oleh, ada sarang madu, ada kerupuk itu, bundar itu, blimbing, sama apa paling yang banyak dicari kan ini bundong, dari sini juga banyak. Ada makanan-makanannya juga ya? Iya, kan menambah pendapatan dari warga sekitar juga. Oke Pak, sekian dari saya. Terima kasih ya Pak sudah diwawancarai oleh saya. Bapaknya sendiri ini nama lengkapnya siapa nggih? Bapak Suwoto. Bapak Suwoto nggih. Oh nggih. Kula ngertose Pak Woto ngoten. Suwoto ya. Nggih Pak, matur suwun nggih. Ya, sama-sama Mbak.